Halo, perkenalkan nama saya Andrew Ajanto dan saya ingin menjadi seorang entrepreneur sejati. Perjalanan profesionalis yang pernah saya jalankan adalah membuka bisnis F&B bersama dua teman saya, serta saya juga membantu dalam bisnis keluarga yaitu bergerak dalam bidang perikanan. Dalam menjalani profesional itu, saya mendapatkan skill-skill untuk bertemu orang, serta saya belajar bagaimana cara untuk memanage bisnis. Orang yang berpengaruh dalam saya waktu menjalankan profesionalis adalah keluarga dan teman dekat. IPE. IPE adalah singkatan dari Integrity, Professionalism, dan Entrepreneurship. Tiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan untuk menciptakan suatu bisnis yang lancar. Tiga kemampuan yaitu opportunity creation, creativity, dan innovation, serta calculated risk taking adalah kemampuan yang harus dimiliki agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Edukasi yang saya dapatkan adalah dalam mengambil keputusan saya tidak tergesa-gesa, sehingga saya sudah mengkalkulasikan resiko apa yang akan terjadi ke depannya. Perbedaan persepsi saya adalah sebelum di UC saya berpikir ada entrepreneur adalah seorang pengusaha. Namun setelah di UC, saya melihat bahwa entrepreneur adalah pengusaha yang bervalue dan memberi dampak di masyarakat. Next. Role model saya adalah Gilang Widya Pramana yang dimana dia dikenal sebagai CEO dari Juragan 99 Corporation dan juga co-founder MS Glow. Pengaruh role model saya ini adalah yang pertama inovasi dalam memasarkan produk dan membuat produk yang membantu masyarakat. Produk yang dia buat adalah masker, di mana masker tersebut memiliki teknologi untuk kulit sensitif di mana orang yang berjerawat tidak akan berjerawat ketika memakai masker tersebut. Dan saya juga melihat tekad dan inovasinya dalam melakukan bisnis. Dalam melakukan bisnis, dia sangat tekun. Dilihat dari pertama saat Instagram masih digunakan sebagai tempat di mana orang memposting foto, dia sudah menggunakan Instagram sebagai tempat berjualan. Dan satu kata-kata yang paling menginspirasi saya adalah jadilah yang pertama untuk bisnis yang besar. Keinginan untuk berubah saya dalam 3 tahun depan, saya akan berusaha berinovasi untuk membuka banyak usaha, dan tidak lupa saya menerapkan IPE. Saya juga akan melanjutkan bisnis keluarga saya. Bisnis keluarga saya yang bergerak di dalam bidang perikanan. Dan saya ingin dipandang sebagai entrepreneur sejati yang memberi dampak serta menginspirasi masyarakat Indonesia. Pengaruh yang saya akan berikan adalah membuka lapangan kerja termasuk untuk para difabel, serta saya juga sering menyalurkan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Next. Next. Untuk saya adalah entrepreneur sejati adalah orang yang menciptakan usaha dari apa masalah yang dia lihat. Nama saya adalah Francesco Fredericules, merupakan mahasiswa dari Universitas Ciputra. Perjalanan profesionalisme saya itu memulai bisnis Pickroll bersama 2 orang anggota saya. Refleksi, mendapat pembelajaran dan mengubah pandangan tentang dunia bisnis. Pengaruh Ciputra Way, IPE. 3 nilai utama dalam Ciputra Way berisi tentang tanggung jawab, prestasi, dan pemimpin yang inovatif. 3 kemampuan yaitu opportunity creation, innovation, calculated risk taking yang selalu ditekankan dalam pembelajaran pada Universitas Ciputra. Edukasi, pembelajaran, dan seluruh aktivitas yang diberikan oleh Universitas Ciputra sangat bermanfaat bagi saya dalam dunia bisnis. Yang terakhir adalah perbedaan persepsi. Setelah masuk UC, saya merasa entrepreneur yang bertanggung jawab, inovasi, dan menjadi pemimpin yang baik perlu pembelajaran yang baik juga. Next. Role model saya yaitu adalah Elon Musk yang merupakan CEO dari Tesla dan juga SpaceX. Temuannya atas OpenAI, Neuralink, dan lain-lain itu merupakan techno entrepreneur atau innovative entrepreneur. Role model yang pertama adalah menciptakan inovasi untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Elon Musk menciptakan mobil listrik untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Yang kedua adalah
kegagalan yang terjadi tetapi memilih untuk kembali berusaha. Elon Musk sudah berapa kali gagal dalam menciptakan sesuatu temuannya, tetapi dia selalu kembali untuk berusaha. Next. Keinginan untuk berubah. The new you. Memiliki atau menciptakan inovasi, memiliki tanggung jawab, dan menerapkan 3 kemampuan entrepreneurial dan juga IPE. Yang kedua adalah penerapan dan pandangan saya, yaitu menjalankan bisnis dan kegigihan dari role model, yaitu Elon Musk, dan juga dapat dipandang sebagai orang yang memiliki profesionalisme dan juga tanggung jawab yang tinggi. Yang terakhir adalah entrepreneur, bisnis dalam bidang perdagangan dan juga teknologi jika memungkinkan bagi diri saya sendiri. Next. Penutup. Yang terakhir itu adalah berharap memiliki sifat entrepreneurial dan juga dapat memberikan solusi bagi masyarakat sebagai pebisnis. Pengantar, tentang saya, nama saya adalah Luis Patrick Irawan, mahasiswa dari UC, lalu perjalanan profesionalis, membuka bisnis F&B bersama 2 teman saya selama kuliah dan juga membantu bisnis keluarga. Terus refleksi, mendapatkan pelajaran dan ilmu dalam dunia berbisnis. Orang yang berpengaruh, keluarga, dosen, serta teman dekat. Pengaruh Ciputra Way. Ciputra Value memasukkan Ciputra Value ke dalam pekerjaan. Edukasi, pembelajaran yang diberikan oleh UC sangat berguna dan selalu melihat resiko apa yang terjadi ke depannya. 3 kemampuan, opportunity creation, innovation, calculated risk taking yang harus ditekankan dalam pembelajaran. Perbedaan persepsi. Sebelum masuk UC, saya hanya membantu orang tua saya dalam menjaga toko. Setelah masuk ke UC, saya dapat menjadi entrepreneur dan mempunyai nilai-nilai penting. Role model. Role model saya adalah Bill Gates, merupakan orang yang mendirikan Microsoft. Pengaruh role model. Yang pertama itu Bill Gates menginspirasi banyak orang dengan teknologi yang diberikan. Yang kedua, sebagai pengusaha yang sangat berdampak bagi orang lain. Yang ketiga, selalu berinovasi terhadap bisnis yang dijalankan. Keinginan untuk berubah. The new you. Seseorang yang memiliki creative risk taking inovatif selalu menerapkan 3 kemampuan entrepreneurial dan juga IPE atau profesional. Penerapan dan pandangan dapat menginspirasi orang lain dan juga menjalankan seperti role model terapkan dalam menjalankan bisnisnya. Entrepreneur, membuka bisnis dalam bidang perdagangan. Penutup, orang-orang dapat bangga dan berharap menjadi orang yang berpengaruh dalam keluarga, teman, dan masyarakat luas. Pengantarnya Nadia Putri Hartono. Pertamanya saya bekerja di Deraya sebagai CFO. Terus perubahan hidup sepanjang saya belajar EVE itu saya lebih termotivasi tentang bisnis, berpikir tentang bisnis tuh jadi lebih matang. Terus untuk proyek yang saya punya itu masih mulai baru, persiapannya sekarang 80% untuk launchingnya. Terus keinginan saya itu menjadi entrepreneur yang handal dan cermelang. Dan pendukung sejati saya adalah kekasih saya dan paman sama saudara saya. Pengaruh Ciputra Ways dalam hidup saya, yaitu ada Ciputra Value yang menggunakan value Ciputra dalam sebuah pekerjaan, konsep IPE, suatu sikap tanggung jawab seseorang, terus ada creation, creativity, sama innovation yang saya dapat dari selama pembelajaran di UC dan dapat diterapkan dalam bisnis. Perbedaan saya sebelum berada di UC itu, saya tuh kepikiran hanya menjalankan usaha yang sudah ada, yang sudah dirintis oleh orang tua. Tapi sudah di UC dan mengerti tentang entrepreneurship, saya berusaha untuk mengeksplor hal baru, untuk mencoba hal yang baru yang takut dicoba oleh orang tua.
Terus ini role model saya. Role model saya itu Julio. Dia itu seorang pengusaha bidang ekspor, logistik, dan teknologi. Jadi orang ini nih suka kayak bikin konten TikTok atau konten Instagram yang berhubungan tentang gimana sih caranya ekspor. Jadi value yang didapat itu dia tuh tidak pernah berhenti untuk memotivasi orang dan memberi pengetahuan tentang ekspor. Terus keunikan dan keunggulan yang dia miliki itu dalam usia 24 tahunnya sekarang itu dia mampu menjadi pembicara dan sukses secara finansial dari ekspornya itu. Kontribusinya selama hidupnya yaitu membantu meningkatkan devisa negara melalui mengajak semua orang untuk bisa ekspor. Jadi dengan banyaknya orang yang bisa ekspor, devisa negara itu juga akan naik. Terus inspirasinya itu untuk menjadi motivasi yang berbagi ilmu dan rendah hati. Jadi dia itu selalu berbagi ilmu pada semua orang dan tidak sombong. The new me. Siapakah diriku ini untuk 3 tahun ke depan? Saya menjadi seorang eksportir yang sukses yang menanamkan nilai entrepreneur. Yang kedua, saya adalah orang yang selalu menerapkan IPE dalam setiap pekerjaan saya. Bisnis apa yang akan saya lakukan dalam 3 tahun ke depan, yaitu saya berharap bisa berbisnis dalam bidang eksportir yang bertanggung jawab dan selalu menawarkan inovasi baru dari hal eksportir tersebut. Lalu, aku tuh mau dipandang apa sih ke orang lain? Aku tuh pengen dipandang jadi seseorang yang bekerja keras, tanggung jawab, dan jujur, mempunyai integritas. Apa pengaruhku terhadap orang lain? Aku pengen punya pengaruh tuh di bagian sikap profesionalisme dan menjadi motivasi bagi banyak orang. Jadi penutupnya, seseorang entrepreneur itu harus dapat menjadi seseorang yang memiliki pengaruh, membantu dan menjadi harapan bagi banyak orang. Karena entrepreneur itu merupakan penerus bangsa. Halo, kenalkan nama saya Andre Ricardo Rizaldi. Di sini saya menjadi CEO dari The Raya Furniture. Tujuan saya ke depannya ingin menjadi entrepreneur. Gambaran sedikitnya tentang saya merupakan CEO dari The Raya Furniture. Bisnis ini baru didirikan semenjak Desember lalu, yang akan bergerak ke depannya untuk di kategori bidang furniture. Yang tentu saja kemungkinan ke depannya akan membawa beberapa pengrajin-pengrajin di daerah Bali untuk bisa diekspor. Selanjutnya, orang yang berpengaruh tentu saja partner kerja maupun dari orang tua maupun dari role model saya. Untuk harapan ke depannya, tentu kami mengharapkan keberlanjutan dari bisnis ini agar bisa berjalan dengan lancar sehingga mampu membawa nama bisnis ini lebih besar dan berdampak bagi orang terdekat maupun lingkungan sekitar. Lanjut. Nah, pengaruh Ciputra Waste ini bagi saya, setelah saya menjalani kuliah di sini, kemampuan untuk menjadi entrepreneur semakin terasa tentunya. Selanjutnya, sebelumnya menjalani proses perkuliahan, saya hanya memikir mencari keuntungan dari menjualkan barang saja. Namun di sini dijelaskan oleh Bapak Ciputra bagaimana menjadi entrepreneur yang sejati itu mengubah barang rongsokan menjadi barang berharga yang memiliki value lebih baik. Selanjutnya, tetap berpedoman pada prinsip IPE, yaitu integritas, profesionalisme, entrepreneurship, yang itu harus ditanamkan sebagai seorang entrepreneur yang sejati. Lanjut. Nah, model sini saya menggunakan Dong Desam Waringin, mengatakan demikian karena
beliau merupakan motivator nomor 1 Indonesia yang tentunya bisa memotivasi untuk bisa terus semangat walaupun menghadapi guncangan. Value yang terdapat dari dia, hal-hal besar tidak dapat dicapai secara tiba-tiba, melainkan melalui perpaduan dari serentetan hal-hal kecil yang dilakukan sepenuh hati. Keunikan dan keunggulannya, tidak ada kata gagal, yang ada kata sukses atau belajar. Take action, miracle happen. Nah, kontribusinya berkontribusi pemikiran untuk menginspirasi orang banyak dan tetap semangat. Inspirasinya menjadi orang yang berguna bagi lingkungan. Lanjut. Keinginan untuk berubah menjadi entrepreneur yang sukses dan tentunya berpengaruh terhadap hal yang dilakukan dengan memegang teguh apa yang menjadi landasan dan selalu fokus pada hal yang ingin dituju, dapat berguna bagi lingkungan sekitar dan bisa membantu banyak orang yang membutuhkan, dan selanjutnya yang terakhir membantu meningkatkan devisa ekspor Indonesia. Penutup, harapan kedepannya tentu menjadi orang yang lebih berguna bagi lingkungan sekitar dan juga keinginan yang tentunya membantu juga, yaitu meningkatkan devisa negara dari ekspor ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oh ya, ini akan dilanjutkan oleh saya, Andri Chandra. Ya, perkenalkan nama saya Andri Chandra. Saya merupakan CEO dari F&B, startup yang bergerak di bidang makanan tentunya. Saya merupakan CEO dari F&B makanan yang namanya Oshiki. Oshiki menjual makanan Jepang yang singkatnya dibuat agar cocok dengan selera Indonesia. Saya juga aktif dalam kerjaan lain di bidang Fembus seperti membangun irrigator dan sebagainya. Next. Ini adalah pengaruh Ciputra Waste yang berpengaruh dengan saya. Yang pertama merupakan kemampuan berkomunikasi dan leadership agar berkembang ya. Jadi dengan mengikuti Ciputra Waste ini, saya nyadar bahwa kemampuan komunikasi saya dan leadership itu telah berkembang, baik dalam manajemen karyawan maupun manajemen tim kita. Yang kedua merupakan ketika masuk UC, jiwa entrepreneur saya meningkat. Ini merupakan dalam arti bahwa saya mulai memandang hal-hal itu dalam segi bisnis. Jadi seperti yang UC mengajari saya, kita itu harus lihat apapun dalam segi perspektif bisnis. Dan ketika saya masuk dalam Ciputra ini, pandangan saya terhadap bisnis itu semakin meningkat sih menurut saya. Ketiga adalah konsep tidak menyerah dan terus bangkit, akan selalu saya ingatkan. Pak Ci terus menjelaskan bahwa kalau misalnya kita jatuh 10 kali, kita harus bangkit 11 kali. Artinya itu bahwa kalau misalnya kita jatuh, kita harus entah cari gimana itu untuk bangkit. Itu yang Pak Ci ngajari ke saya dan akan saya terapkan terus. Next. Untuk role model saya merupakan Bong Chandra. Beliau merupakan salah satu developer yang sukses di Indonesia maupun Asia. Beliau merupakan, kalau nggak salah itu developer termuda untuk mencapai hal tersebut. Dia mampu memiliki sekitar 6-9 proyek di umur yang masih cenderung sangat muda. Untuk value beliau adalah merupakan pengaruh bagi infrastruktur bangunan di Indonesia. Tentunya dengan menjadi developer, kita itu menjadi berkat bagi Indonesia dalam arti kita itu memajukan infrastrukturnya. Seperti menambah apartemen, menambah hotel, itu menambah infrastruktur di negara Indonesia sih. Untuk keunggulan beliau merupakan salah satu developer yang tujuan marketingnya itu terhadap kaum millennials. Kebanyakan orang itu kalau misalnya menjadi developer itu, dia itu hanya mentarget sebagai fungsinya doang. Tapi namun beliau ini secara spesifik itu menarget kaum milenial. Jadi itu merupakan keunggulannya dia. Dia mampu mengunci pasar dalam segi yang developer-developer lainnya itu nggak mikir gitu ya. Untuk ketiga, kontribusi adalah menyediakan tempat atau place buat millennials. Jadi beliau ini menyediakan tempat untuk milenial di berbagai project startup dia. Jadi dia itu ada bikin kayak gedung di apartemen itu khusus buat para milenial. Jadi kayak kalau bagi orang yang mau startup itu juga beliau sediakan tempatnya. Jadi konsepnya beliau ini cukup menarik juga. Dan nggak hanya milenial juga,
beliau juga menyediakan tempat tinggal itu buat orang-orang yang generasi yang sebelumnya dan generasi yang lebih muda lagi. Inspirasi beliau untuk saya adalah saya menjadi developer yang lebih unggul. Jadi beliau ini mengajarkan banyak ilmu properti yang akan saya terapkan ke depan kalau emang saya menjadi developer. Menggunakan konsep-konsep yang tidak umum agar menjadi developer yang lebih baik. Next ya. Untuk masa depan saya ingin menjadi entrepreneur yang sukses di bidang developer property. Entah itu saya membuat developer perumahan atau mungkin high-rise building. Untuk kedepannya saya akan pasti mengejar status jadi developer tersebut. Yang kedua adalah saya ingin dikenang sebagai pengusaha muda yang sukses. Pengusaha sukses itu menurut saya nggak tergantung umurnya ya. Jadi kayak semua orang bisa sukses dalam waktu yang diterapkan, mau umur muda maupun umur tua. Tapi saya lebih mending sukses di umur muda. Jadi saya ingin memiliki status pengusaha muda yang sukses itu agar saya juga bisa menginspirasi yang generasi yang lebih muda bahwa sukses itu juga bisa digapai. Yang ketiga adalah saya ingin memiliki relasi baik, entah itu dengan keluarga atau dengan mitra bisnis. Yang keempat adalah saya ingin berkontribusi bagi negara, entah dalam itu segi developer, dengan memberikan kontribusi bagi negara lewati infrastrukturnya, atau saya ingin memajukan ekonomi negara. Udah, next. Udah itu sekian dari saya. Sekedar penutupnya adalah saya tidak akan menyerah dan saya berharap bahwa pesan ke depan bagi generasi muda bahwa kita masih kesempatan masih lagi banyak banget. Udah itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih dari kelompok kami.